Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali beribadah di tempat ini dengan suasana yang baru, suasana yang segar. Kita yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Oleh sebab itu kita nikmati bersama-sama hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah pujian. Dekat padamu, haleluya. Wow.
sebelum duduk, kita beri salam satu dengan yang lain, kiri kanan depan belakang. Masih dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, kami datang kepada-Mu.
Bapak Ibu, pagi ini tujuan kita satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita datang ke tempat ini memuji nama Tuhan, menyenangkan hatinya. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Karena Yesus aku hidup, dari Tuhan semua berkat-Ku. Karena Yesus aku hidup, dari Tuhan semua berkat-Ku. Tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh duka, orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti. Tapi kita semua tak pernah kecewa. Haleluya. Karena Yesus hari ini bersama kita. Haleluya. Aku mau menyembah. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku suka sekali lagi ya. Haleluya. Karena Yesus, semua karena Yesus. Amin. Aku hidup, dari Tuhan semua berkat-Ku. Tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh duka, orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti. Tapi aku tak pernah kecewa. Karena Yesus hari ini bersamaku. Bersama-sama aku mau Tuhan menyembah. Aku suka memuji-Mu, memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Aku mau menyembah. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku suka menyembah-Mu. Aku suka menyembah. Sekali lagi, haleluya. Aku suka menyembah-Mu. Haleluya. Lagu berikutnya saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Mari jadi bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, tepuk tangan. Haleluya.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita lanjut pujian. Setelah ini kita akan dengarkan kesaksian. Saya persilakan Bapak Nino, setelah itu Bapak Rats akan memberikan kesaksian. Haleluya. Masih kuat berdiri? Haleluya ya, kita nyanyi dengan sukacita. Berlindungan, Kaulah Allah.
persilakan Bapak Nino. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk minggu yang lalu saya boleh ikut bersama istri dan anak saya satu merasakan kebaikan Tuhan bersama-sama keluarga di tempat ini, di mana saya selama dari dulu kalau cuma ikut nemenin nganter papa. Jadi nggak pernah ngikut gitu. Tapi setiap papa mau pulang, papa mama cerita tentang kebaikan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara seiman saling mendukung, saling mengasihi. Saya cuma dengar dan kemarin saya merasakan betapa besar kasih setia Tuhan melalui Bapak Ibu saudara di tempat ini. Saya juga mau bersaksi sedikit tentang pertolongan Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu saya membawa penumpang dari Jakarta ke Karawang. Itu saya melewati tol pada malam hari, tepatnya di bawah kolong MBZ. Kenapa saya kok tidak mau lewat atas gitu? Saya tuh pengen lewat bawah, mungkin karena sepi, udah malam ya. Tapi ternyata enggak sepi, banyak truk-truk lewat. Truk-truk besar gitu. Karena saya agak kencang, jadi saya ambil yang paling kanan. Karena kalau di tengah apa di kiri kan banyak truk. Tiba-tiba dalam perjalanan itu saya kaget. Truk yang di sebelah saya ada batu besar jatuh pas di depan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menolong saya. Batu itu tidak menimpa mobil, tapi batu itu masuk ke dalam kolong mobil. Di mana kecepatannya itu agak lumayan, tapi saya pikir ini pasti pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah celaka. Karena sebelah kirinya itu truk-truk dalam keadaan jalan semua, saya paling kanan. Di belakang juga ada mobil mungkin kencang. Batu itu masuk. Dan saya, mungkin semua itu karena pertolongan Tuhan, saya bisa ngimbangi dan tidak mental ke kanan, tidak mental ke kiri. Saya tidak celaka, batu itu masuk. Saya agak pelan, batu itu masuk kolong sambil mobil saya terseret. Itu puji Tuhan saya bisa. Truk-truk itu mungkin juga diberhentikan Tuhan mungkin. Saya bisa minggir pelan-pelan. Sampai saya ke pinggir. Puji Tuhan. Mungkin itu semua pertolongan Tuhan di luar logika ya. Tapi Tuhan menolong saya. Sampai saya bisa membantu mengeluarkan batu itu dan puji Tuhan mobilnya cuma lecet-lecet di bawah. Dan bisa melanjutkan perjalanan mengantar penumpang dengan selamat. Semua karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saya akan menyanyi sedikit. Lagu ini dulu Papa pernah nyanyi. Yesus juru medikku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus
Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus juru mudi kita. Pertama kali saya di mimbar kayak pendeta ya. Ya, saya mau bersaksi sedikit, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kemarin tanggal 20 Agustus atau pas hari Rebo itu ada anniversary saya, wedding anniversary saya 22 tahun. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan udah jalankan hidup saya. Ya semua sih hidup nggak ada yang sempurna ya. Tapi kita satu main mesti think positif. Kalau kita punya pikiran positif, semua jalan akan dengan baik. Amin. Kalau kita udah punya pikiran negatif, itu akan jalan negatif. Jadi mindset saya dari dulu always think positif. Yang saya suka dengar firman Tuhan dari pendeta J. Awan Ratu, positive thinking. Kalau kita punya positive thinking, semua akan jalan dengan baik. Satu. Kedua, honor him first. Dahulilah Tuhan dulu. Jadi kalau saya setiap pagi saudara kalau bangun tidur, saya berlutut di kaki Tuhan. Ya, saya berlutut di kaki Tuhan, saya berdoa dulu sama Tuhan. Kenapa? I honor him first. Jadi kalau saya dahului Tuhan dulu saudara, itu semua Tuhan akan atur sejalanannya. Kenapa? Karena dia dulu saya taruh. Amin saudara. Bukannya handphone, bukannya apa. Dia dulu yang saya suka berlutut di kaki Tuhan. Dan saya sering setiap hari baca Alkitab. Baca renungan. Doa saudara. Itulah saudara yang Tuhan piara sampai sekarang. Amin. 22 tahun saudara is not a joke. Jalan kita. Tapi saya suka positive thinking. Saya punya istri yang baik, saya punya 3 anak yang baik, yang nurut semua jalan dengan baik saudara. Jadi kemarin teman-teman Desemberan, dia mau bikin acara gathering pesta buat kita semua. Teman-teman kita diundang kemarin hari Jumat di Sari Terka di makanan orang India, orang bikin acara saudara. Kalau saya bikinnya tanggal 20 pas full gospel. Di restoran Tawang. Jadi saya larinya ke Tuhan, yang satu lari ke pesta. Jadi imbang. Jadi tanggal 20 itu saya punya dirayakan di Full Gospel. Sembilan juga datang ke restoran Tawang. Kita doa di situ semua sama pendeta-pendeta situ Full Gospel. Ya. Jadi dahului Tuhan dulu. Baru kita bikin pesta saudara. Tapi di rumah kita sering tiap malam suka pegang tangan, kita juga berdoa saudara. Karena nomor 1 honor him first. Taruh Tuhan dulu di rumah. Kalau kita punya Tuhan di rumah, taruh dia. Semua dia akan jalan dengan baik. Amin saudara. Dan saya berterima kasih sama saudara-saudara yang udah mengucapkan wish buat saya semua. Yang Tuhan berkati buat saya dan saudara akan dibalas dengan Tuhan. Amin saudara. Biarlah kesaksian ini buat kita menjadi kekuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Semua berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan kita baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari Bapak Ibu kita
satu keluarga dengan keluarga lain. Jadi lebih akrab, jadi lebih luas. Oleh sebab itu ketika minggu pertama setelah family camp, kita harusnya di sini lebih luas. Kalau bisa menggerakkan badan silakan. Kalau bisa menggerakkan tangan ke atas tanpa perlu diminta, kita angkat tangan buat Tuhan. Oke? Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah yes, yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah bersuka di depan sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, haleluya, bersorak-sorai padu kebaikan-Mu. Dia baik Tuhan, haleluya. Engkau baik, sangat yes. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, drummer memuji Tuhan. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tetap berdiri, tetap berdiri. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Bersuka buat Tuhan, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman yang menjadi bekal bagi kehidupan kita di hari-hari depan kita.
Tunjukkan kerinduanmu kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan hati yang haus akan setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan. Supaya hati kita boleh terisi penuh dan kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan semakin di hadapanmu. Terima kasih Yesusku. Amin. Dengan hormat saya minta Bapak Ruh. Ya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu pendeta Edi Budiawan. Berkati dia dengan kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Ruby. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Edi Budiawan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Gembala, saya sebut Ibu Melani Awandatu, dan juga Wakil Gembala di tempat ini. Sehingga pada ibadat
Hari ini saya diberi kepercayaan untuk melayani jemaat dengan firman Tuhan. Tema utama dalam bulan ini yaitu kejarlah kekudusan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya coba melihat setiap tema yang disampaikan Tuhan kepada jemaat lewat Ibu Gembala. Maka saya akan dapati bahwa tema-tema yang sudah kita dengar itu adalah bahagian dari firman Tuhan yang pada umumnya mungkin kita belum tahu sepenuhnya, belum mengerti sepenuhnya, apalagi melakukan sepenuhnya. Maka setiap tema yang disampaikan setiap hamba Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan inginkan tema-tema itu kita mengerti dan kita praktekkan. Supaya Ulangan 28 ayat 1 dan 2, saya paling senang ayat ini. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 bisa munculkan apa sih bunyinya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nanti segala berkat ini sampai di ayat 14. Tuhan jelas menginginkan berkat-berkat yang ada di Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 14 akan menjadi bahagian hidup kita. Berkat-berkat itu akan datang kepadamu. Bukan kita cari-cari berkat, tetapi berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka tidak susah berkat itu datang kepada kita. Setiap kali kita beribadat, ada tema yang Tuhan berikan lewat Ibu Gembala untuk kita dengar dan lakukan. Dan bila itu kita sudah praktekkan, saya percaya firman Tuhan ini akan tergenapi bagi hidup kita. Tema ini lumayan untuk bulan ini, gampang-gampang susah untuk dimengerti. Apa sih tema bulan ini? Kejarlah kekudusan, yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahagian B itu jelas, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kata kejar di dalam kata Yunani itu dipakai kata dioko. Dioko yang bisa diartikan di situ artinya mencari. Saya rasa nggak beda ya. Kejar itu kekudusan, sasarannya kejar dan dapat. Mencari sama juga. Carilah sampai dapat. Kekudusan itu. Kejarlah kekudusan itu. Carilah kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Nah, ini prakteknya lumayan-lumayan ya. Susah-susah gampang ya. Cari kekudusan itu seperti apa? Mau lihat Allah itu juga seperti apa? Kata melihat dipakai kata harau yang artinya mengalami dan mengerti. Kalau kita orang percaya sudah mencari kekudusan, mendapatkan kekudusan, kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita dan akan mengerti
Tuhan itu seperti apa. Dan saya untuk mempersiapkan khotbah ini lumayan ya susah-susah gampang. Karena saya harus bedakan kata kudus dan kata suci. Sebab seringkali dua kata ini digabungkan. Tapi Tuhan tolong kita belajar untuk mengerti perbedaan antara kudus dan suci. Secara umum telah disampaikan berulang kali dari pengkhotbah, kata kudus itu dipakai kata hagios atau dipakai kata Ibrani kodesi. Yang definisi umum artinya terpotong, dipotong atau dipisahkan, disendirikan. Tujuannya adalah apa? Untuk dipergunakan. Siapa yang mempergunakan? Maka definisi yang lebih lengkap di dalam kata kudus ini artinya kata hosios kodesi, yaitu dalam etimologinya disendirikan, atau di sini disendirikan atau orang entah benda yang dipisahkan dari penggunaan profan. Artinya penggunaan profan itu penggunaan umum atau dunia, dan dikhususkan hanya bagi Allah. Jadi bisa saya katakan kudus itu entah orang, entah benda. Kalau untuk Allah pakai, itu harus dipisahkan, disendirikan, khusus hanya untuk Allah. Entah itu hamba Tuhan, entah itu benda. Berterima kasih kepada Tuhan. Di depan ruangan ini tempat saya berdiri hari ini sudah jadi baru. Saudara, Bapak, Ibu, mau nggak ada Tuhan di tempat ini? Mau nggak ada Tuhan di tempat ini? Ya, semua kita mau. Caranya apa? Kuduskanlah tempat ini. Khususkan tempat ini hanya untuk beribadat kepada Tuhan. Allah itu kudus, Dia hanya mau ada di tempat yang kudus. Hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan benar, dia harus kudus. Artinya, dia harus pisahkan diri dari segala pekerjaan yang dunia ini, dan dia hanya hidup melayani Tuhan dan pekerjaannya. Seperti Israel suku Lewi, mereka dipisahkan hanya untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat segala sesuatu yang dipakai Tuhan untuk Tuhan, semua itu harus kudus. Kalau di dalam Keluaran pasal 19 kita lihat ayat 5 dan 6. Keluaran 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi ini. Berikut, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah firman, semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Maka Israel juga akan disebut bangsa yang kudus karena mereka itu adalah miliknya Allah sendiri. Jemaat juga bisa disebut engkau itu adalah pribadi yang kudus. Kalau engkau itu adalah miliknya Allah sendiri. Jadi kalau semua untuk Allah itu harus khusus. Harus khusus. Kalau saya datang lihat mobil-mobil yang ada, semua plat hitam. Itu mobil pribadi, khusus untuk pemilik. Khusus untuk pemilik. Bukan plat kuning, umum. Semua bisa naik di dalamnya. Saya dulu masih pakai angkot ya di Ciranjang. Pulang ke tempat pelayanan, aduh supirnya agak aneh. Sudah tengah hari panas. Ada orang baru keluar dari sawah, baru kerja di sawah. Mau pulang, cegat angkot, dia kasih berhenti. Saya juga masih di dalam. Rasa apa jadinya? Orang kerja dari sawah dari pagi sampai siang penuh lumpur. Saya di dalam, naik lagi di dalam.
Aduh, saya harus tahan napas baik. Nah, kalau saudara yang punya angkot seperti itu plat kuning, angkat segala macam, pas saudara mau pakai, mana itu mobil saya? Aduh, lagi angkat ini, angkat ini, pusing. Demikian juga saudara, Tuhan ingin saudara itu kudus hanya untuk Tuhan. Jangan setan pakai engkau, amin. Jangan emosi pakai engkau. Jangan segala sikap negatif pakai engkau. Hanya Tuhan yang, nah itu kudus. Dibedakan dengan suci. Beda apa sih kudus dengan suci? Supaya kita bedakan, kita baca satu ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Dan dikatakan, maaf mata saya lagi ada gejala katarak jadi agak susah baca. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Lalu berikutnya, kamu telah dikuduskan. Kamu tidak lagi dikatakan apa itu? Dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam apa itu? Roh Allah kita. Disucikan dan dikuduskan. Sebelum untuk Tuhan harus disucikan. Kata suci dipakai kata hieros. Kata hieros itu ada kurang lebih 4-5 kata di dalam suci. Pertama ada kata kataros. Kataros itu suci artinya bersih. Bapak Ibu, saudara saya juga. Kalau mau pakai baju, ya sebelum kita pakai baju yang bekas dipakai itu harus dicuci, dibersihkan. Supaya segala kotor, bau itu lepas dari baju. Nah kalau kotor bau sudah lepas, bersih, baru kita pakai. Saudara mau kasih sesuatu kepada Tuhan, harus disucikan dulu, dibersihkan, kataros. Kedua, ada sikap yang disebut eusebeia. Eusebeia itu artinya sikap menghormati kehendak Allah. Jadi di dalam saleh ada sikap menghormati Allah, di dalamnya juga ada sikap menghormati kehendak Allah. Seperti Ayub disebut orang saleh. Kalau Allah berkehendak memberkati dia jadi orang yang terkaya, puji Tuhan. Waktu Tuhan ambil seluruh harta kekayaan, bahkan anak 10 pun Tuhan ambil. Karena Ayub itu orang saleh, apa katanya? Dengan telanjang aku telah lahir, maka aku tidak bawa apa-apa. Dan sekarang kalau saya punya apa-apa itu karena Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah. Nah itu saleh. Bapak Ibu yang paling kaya. Tahu-taunya hartamu habis semua. Terpujilah Tuhan atau stres. 1 minggu ambulans sudah jemput bawa ke RSJ. Sudah agak. Nah tapi Ayub itu orang saleh. Harta habis, puji Tuhan. Anak habis, 10 anak, puji Tuhan. Tubuh kena penyakit, haleluya. Istrinya tidak saleh. Istrinya bilang, Ayub, masihkah engkau tekun dengan Tuhan? Kutuk itu Tuhan, mati sudah selesai. Ayub bilang ke istrinya, kau perempuan gila. Hanya mau yang baik dari Tuhan, yang tidak baik engkau tidak mau. Ya kita berdoa supaya jemaat yang ada, kita semua menjadi orang saleh. Amin. Ya kesaksian tadi, puji Tuhan, luput dari batu yang menimpuk. Seandainya batu itu timpuk di mobil, ada haleluya. Kalau batu timpuk di mobil, terima, ini adalah kehendak Tuhan. Tapi puji Tuhan, kehendak Tuhan batu tidak naik di atas mobil, batu pindah di tempat. Nah itu Tuhan berkehendak yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bedakan suci dan kudus. Suci hieros.
sebelum kita berikan kepada Tuhan segala sesuatu, sesuatu itu harus disucikan untuk dikuduskan. Berikut, mengapa kita harus mencari kekudusan dan mengejar kekudusan? Nah, ini kita belajar tentang kekudusan Allah. Saya sampai hari-hari kemarin, ya puji Tuhan lah. Gara-gara khotbah, saya mengerti Allah itu kudus. Saya mengerti. Sebab dari dulu setiap kali yang khotbah, saya tanya, sudah khotbah kamu? Sudah. Tentang apa? Allah yang kudus. Allah yang kudus itu artinya apa sih? Aduh, susah juga jawab ya. Susah jawab. Tapi ya Tuhan tolong saya untuk mengerti. Maka kita lihat berikutnya. Kenapa kita harus mencari kekudusan dan mengejar kekudusan? Maka kekudusan itu secara umum untuk kita orang percaya merupakan panggilan tertinggi bagi kita orang percaya. Dan kekudusan juga harus menjadi tujuan kehidupan orang percaya. Tadi Israel, bangsa itu ditentukan menjadi bangsa yang kudus. Kita orang percaya juga harus menjadi orang yang kudus. Itu adalah panggilan tertinggi Allah bagi hidup kita. Dan Allah ingin supaya itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2. Mengapa kita harus mencari kekudusan itu? Tuhan berfirman kepada Musa, kita lihat, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Kalau saudara pemimpin kantor bersih, maka pasti ruangan kantor bersih, pegawai semua itu bersih. Kalau kita orang bersih, kalau kita orang yang disebut perfeksionis itu sempurna, maka kita mau orang yang kerja dengan kita juga harus perfect, semua sempurna. Nah, karena Allah itu kudus, maka Allah pengen supaya kita semua orang percaya juga adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Nah, kita akan belajar apa artinya Allah itu disebut kudus. Kita melihat di sini, Allah disebut kudus. Definisi yang pertama dikatakan, kudus itu adalah kualitas hakiki dari Allah. Kualitas hakiki. Berikut, kudus itu adalah pengertian tertinggi terhadap Allah. Pengertian yang paling hebat. Ketiga, kudus itu adalah transendensi dari Allah atau hal yang luar biasa dari Allah. Nah, ini masih kulit ya. Allah itu kudus, hal yang luar biasa. Kenapa Allah itu kudus disebut hal yang luar biasa? Definisi berikut. Kekudusan Allah itu adalah sifat dari segala sifat Allah yang kesatuannya mencakup segala sifat Allah. Jadi kekudusan jelasnya adalah sifat dari segala sifat Allah. Saudara sekolah Alkitab nanti akan belajar tentang Allah teologia. Dalam pelajaran tentang Allah itu akan temui salah satu sifat Allah. Allah itu disebut Maha Tahu. Maha Tahu. Jumlah rambut di kepalamu. Allah tahu enggak? Allah tahu enggak? Tahu. Anda datang beribadah sisir rambut. Ada rambut yang jatuh. Anda hitung enggak? Hitung enggak? Tapi firman Allah katakan, Allah tahu ada berapa yang rambut yang jatuh waktu engkau sisir. Burung pipit dijual seekor 2 duit. Seekor 2 duit. Murah. Burung pipit kecil.
tapi tidak ada seekor pun yang jatuh ke bumi tidak atas sepengetahuan Tuhan. Ini berbicara hal-hal sepele, hal-hal kecil yang bagi kita tidak anggap, tapi Tuhan itu tahu. Karena Tuhan punya sifat maha tahu. Di otakmu sedang pikir apa sekarang engkau duduk? Tetangga sebelah nggak tahu, tapi Tuhan kenapa? Tuhan tahu apa yang kau pikir sekarang, amin. Di hatimu ada apa? Sebelah nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sifat Tuhan satu maha tahu. Kedua, Tuhan itu punya sifat maha hadir. Maha hadir artinya apa? Saat ini Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada juga di Cianjur, amin. Tuhan ada juga di Bali, Pak Nemo. Tuhan ada di mana? Di Amerika. Tuhan ada berapa? Tuhan kita berapa? Satu. Kok dia bisa ada di mana-mana? Tuhan ada nggak di hatimu? Iya. Tuhan ada nggak di hatimu? Iya. Ada berapa kita? Banyak. Kok Tuhan bisa ada di mana-mana? Nah, itulah sifat Tuhan. Maha hadir. Dia hadir di mana-mana tempat pada waktu yang bersamaan. Saya bisa hadir di mana-mana tempat. Saya bisa. Tapi waktunya beda. Jam 4 pagi saya masih di tempat saya Pasir Nangka. Jam 8 saya sudah sampai di sini. Waktunya berbeda, tapi Tuhan itu punya sifat maha hadir. Lalu ada beberapa sifat. Nah itu ada di dalam Tuhan. Lebih daripada itu, sifat Allah yang hebat di dalam namanya. Ada kurang lebih 59 nama Allah. Yehova Rafa artinya Allah itu yang Yehova Jireh, Allah yang mengadakan. Yehova Shalom, pemberi damai. Semua sifat itu ada di dalam diri Allah. Semua itu ada di dalam diri Allah. Maka jangan kaget, semua sifat yang hebat itu ada di dalam diri Allah. Maka semua itu, sifat itu yang ada dalam diri Allah itu disebut sebagai kudus. Nah itu jelas kita lihat di dalam, ya kita akan baca berikut. Kekudusan Allah atau karakteristik fundamental Allah adalah ciri khusus dari sifat dasar dari Allah. Kekudusan menentukan ekspresinya atau pengungkapan yang jelas dalam perkataan Serafim kepada Yesaya. Nah sekarang kita lihat apa yang dikatakan Serafim kepada Yesaya. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 6, ya, dikatakan di situ, dalam tahun, ya apa itu, maaf mata saya ya, matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Terus ya, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk apa? Ya, berikut mereka 2 sayap lagi untuk melayang-layang. 6 sayap serafim. 2 sayap tutup muka, tidak berani memandang wajah Allah. Karena apa? Allah itu maha dahsyat. Segala sifat ada pada Allah. Bangga kita sudah terbentuk oleh almarhum Bapak Gembala kita J.E. Awon Datu. Bapak Revi katakan, wah Papa mah hebat. Di Jawa Barat Papa hebat. Tidak ada yang seperti Papa. Papa Gembala, Papa penginjil, pencipta lagu, guru, punya sekolah Alkitab, punya jabatan. Nah, ada berapa ya? Mungkin ya ke-10 lah kita cari-carilah. Maka
Om Yoyo itu dengan kelebihan-kelebihan, kita lihat Om Yoyo kita kenapa? Baru 10 kelebihan, kita kenapa? Hormat. Apalagi di sekolah Alkitab, wah keren. Kalau Om Yoyo berpergian ke Amerika, sudah pulang. Pas pulangnya Om Yoyo, baru sampai di Soekarno-Hatta Airport, Omnya masih di sana, hadiratnya sudah sampai di sekolah. Hadiratnya sudah sampai, maka ketakutan sudah ada. Wah, Om sudah sampai, Om sudah sampai. Nah itu hebatnya Om Yoyo. Kalau dipanggil kami, ayo coba kamu, gak mau lihat muka Om. Lihat saya. Kalau sudah lihat saya baik-baik, sudah lihat Om, kamu nantang saya? Enggak. Serba salah ya. Tunduk ke bawah, suruh apa? Lihat Om, kamu nantang? Enggak. Nah itu Om. Nah Om baru punya kelebihan, ya 10 lah sudah dikasih hormat. Ada orang punya banyak kelebihan harta, dikasih hormat. Maka Tuhan itu ada berapa kelebihannya? Tuhan itu ada berapa kelebihan? Tak terhitung. Maka semua kelebihan Allah itu, hebatnya Allah itu disebut kudus. Allah itu kudus karena dia punya segala-galanya. Dan kalau Allah itu sudah kudus, bahkan disebut yang maha kudus. Apa saja yang dia miliki, yang dia tempati harus kudus. Dan kalau kita ikuti sejarah Alkitab, kehebatan Allah ini, waktu untuk pertama kali dia tampilkan dirinya kepada umat Israel saat mereka ada di Gunung Sinai. Coba kita lihat hebatnya. Keluaran 19, pertama kita baca ayat 10 dan 11. Keluaran 19, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencucikan terus. Menjelang hari ketiga mereka terus. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di tengah mata seluruh bangsa itu di gunung. Nah ini Allah yang kudus, yang maha kudus dengan segala sifatnya. Jauh melampaui alam ciptaannya. Jauh melampaui para ilah-ilah. Itu Allah yang kudus memiliki segala macam sifat yang hebat. Berikut kita lihat waktu dia tampilkan diri. Allah yang kudus, yang maha kudus punya kelebihan. Waktu dia tampil apa yang terjadi? Ayat 16 sampai 20. Ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, yaitu waktu ada guru dan kilat, terus gunung sangkakala berikut sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Terus keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Tuhan turun di atasnya. Terus asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Terus tambah lagi. Maka
Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu Allah yang kudus dengan segala sifat yang hebat. Waktu dia tampilkan dirinya yang sesungguhnya di hadapan umum umat di Gunung Sinai, Anda bisa lihat seperti apa yang terjadi. Gunung aja kenapa? Gunung saja gemetar. Aduh, kalau di sekolah Om Yoyo sudah marah. Dulu ada staf satu yang sudah pindah ke Medan. Lucu banget dia. Staf laki-laki, bibirnya agak terbembeng. Kalau Om Yoyo sudah marah, bibir yang terbembeng ini tergoyang-goyang. Lucu, saya kalau lihat dia saya ketawa. Dan kalau Om sudah marah, aduh minta ampun lah. Semua pada takut, tapi saya senang. Karena apa? Ada siswa-siswa yang kurang-kurang ajar. Selesai Om marah di kelas, Om pulang. Nah sesudah Om pulang baru saya kerjain yang bandel-bandel. Kamu masuk kantor menghadap Om. Langsung pucat habis-habisan. Padahal Om sudah pulang. Ketok pintu kantor Om. Nanti disuruh masuk. Dengan gemetar. Ketok, gak ada suara. Ketok yang benar. Gak ada suara. 3 kali sudah buka dan masuk. Pas mereka buka pintu lihat gak ada Om. Lutut lemas dan terduduk. Itu baru Om Yoyo. Apalagi menghadap Tuhan yang Maha Dahsyat. Maka kita bisa melihat di sini Tuhan itu sangat luar biasa. Sekarang kalau Tuhan yang sangat luar biasa, kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan yang seperti itu. Apakah kita mau memberikan yang biasa-biasa? Tentunya kita harus memberikan yang luar biasa dalam arti kata kudus. Contoh seperti apa kudus itu yang harus diberikan? Keluaran pasal 3 ayat 1. Keluaran pasal 3. 2, 3. Oh maaf. Pasal 13, keliru. Ayat 1. 2, 3. Terus 2. Iya, tahan. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Karena semua anak sulung aku yang empunya. Kalau Tuhan yang empunya itu harus diapain? Dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Hanya untuk Tuhan. Kenapa Tuhan mau anak kudus? Yang sulung kata Ibrani itu dipakai kata bekor. Kata Yunani itu prototokos. Anak sulung itu adalah lambang keperkasaan. Anak sulung itu adalah pribadi yang dapat diharapkan, pribadi yang dapat diandalkan. Maka Yakobus 1 ayat 18 dikatakan oleh kehendak firman-Nya, Dia akan menjadikan kita semua sebagai anak sulung. Artinya pribadi yang Tuhan harapkan, pribadi yang Tuhan, nah, puji nama Tuhan. Jemaat di sini semua Tuhan harapkan, nah dengan Tuhan andalkan, harapkan karya nyata ini terjadi di tempat ini. Amin. Maka Tuhan pengen, kuduskanlah bagiku anak aku yang punya. Maka kita lihat Habel, dia kasih persembahan kepada Tuhan. Apa itu? Anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak. Artinya anak sulung yang pertama dan yang terbaik. Itu kuduskanlah. Maka segala sesuatu Bapak Ibu yang kita akan berikan kepada Tuhan itu harus kudus. Bisa enggak handphone kita dibikin kudus? Handphone kita bisa kudus enggak? Kok sepi?
Ya bisa. Handphone itu hanya untuk Tuhan. Maksudnya, beli aja handphone yang biasa-biasa, jangan luar biasa. Yang kalau setiap kali kebaktian, kita bawa dia buka itu Alkitab. Nah itu handphone itu hanya khusus untuk Tuhan. Handphone yang Anda pakai itu untuk Tuhan enggak? Umum. Ke gereja bukalah dia Alkitab, amin. Pulang gereja bukalah usahanya, amin. Sesudah usaha buka apa lagi? Segala macam. Nah itu masih umum. Jadi handphone bisa kita kuduskan khusus untuk Tuhan. Apalagi saya di rumah ada tempat saya doa. Dan kalau kita sudah khususkan tempat itu bagi Tuhan, kudus, Tuhan itu hadir. Walaupun cuma tempat di pojok, saya suka berdoa di pojok. Saya jadikan tempat itu kudus. Maka setiap kali saya berdoa, saya rasa Tuhan itu ada. Karena kita sudah khususkan tempat itu untuk Tuhan. Tuhan tadi Gunung Sinai umum. Tapi waktu Tuhan datang, turun di Sinai, maka Gunung Sinai itu akan menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Jadi gunung yang kudus. Maka terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengejar kekudusan. Nah ini seharusnya ada gambar. Ya kita tahu tentang tabernakel. Ada tabernakel, bagian depan itu halaman luar. Halaman luar ada mezbah korban bakaran, lambang pertobatan. Maju ke depan ada kolam basuhan, lambang baptisan. Jemaat semua sudah bertobat dan dibaptis? Sudah bertobat dan dibaptis? Puji Tuhan. Kalau mau kejar kekudusan cari, maju terus sampai ke ruang kudus. Nah di ruang kudus itu ada 3 benda. 1, meja roti, lambang firman Tuhan. 2, kaki dian, lambang Roh Kudus. Dan dekat tirai ada apa? Mezbah dupa, lambang doa. Jadi kalau seandainya ini ruang kudus, itu tirai di sana maha kudus. Posisi mezbah dupa di batas itu doa. Maka kalau kita sudah ada di ruang kudus, hidup kita itu ada firman. Hidup kita itu ada Roh Kudus. Lalu ada Nah, karena mezbah dupa di perbatasan dekat dengan maha tempat Allah hadir. Maka saudara yang sudah kudus baik dengan Tuhan, waktu saudara berdoa itu bisa komunikasi langsung. Komunikasi dengan Tuhan dekat. Maka ada lagu yang mengatakan, dia hanya sejauh, terus dia hanya sejauh doa. Waktu saudara benar, waktu saudara berdoa, apalagi sesudah Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah, kenapa? Terbelah. Berarti dari ruang kudus bisa lihat ruang maha kudus. Kejarlah, carilah kekudusan. Kalau saya pakai contoh ini, yaitu tidak susah. Carilah firman Tuhan. Taruhlah di dalam hatimu. Belajar hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan belajar berdoa yang benar. Dan engkau punya 3 hal itu. Artinya engkau sudah mencari dan mendapatkan karena engkau ada di tempat kudus. Dan orang yang sudah ada di tempat kudus, dia bisa disebut sebagai hagiazo. Hagiazo artinya dia ada di hati Tuhan. Kalau saudara sudah sampai ke situ, cari kekudusan, dapat kekudusan, hidup dalam kekudusan, tidak susah. 3 hal aja. 1, ada firman. 2, ada kaki dian, Roh Kudus. 3, ada Dan kalau Anda sudah sampai ke situ, hagiaso, Anda sudah mengalami pengudusan, kekudusan. Dan Allah katakan, engkau itu ada di hatiku. Allah itu kudus, kita sudah kudus, kita ada di hati Allah. Kalau sudah ada di hati Allah, ya tahu saja
Allah pasti sayang kita, Allah pasti memberkati kita. Pemusik bisa tampil. Kita sama-sama akan nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kami datang kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami yang baik. Kami percaya Engkau sangat peduli akan kami semua. Lewat firman-Mu, Engkau menyatakan bahwa Engkau itu adalah Tuhan Allah kami yang kudus. Dan Engkau menghendaki semua kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang kudus. Yaitu kami tahu memberikan kepada Engkau sesuatu yang spesial. Kami utamakan Engkau sehingga hidup dan pemberian kami semua itu berkenan kepada Engkau. Kami hamba-Mu mendoakan untuk semua umat yang hadir. Berkatilah kami supaya kami memiliki tanah hati yang baik untuk bisa mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya segala berkat yang daripada-Mu akan datang kepada kami, mencapai kami, dan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Atas nama seluruh jemaat PDAMS kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Edi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Kita akan menjalankan persembahan. Saya mengundang Ibu Fungling untuk pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik ya Bapa. Terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami ingin turut ambil bagian dalam tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa.
Kuduskan agar apapun yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kuatkan iman kepercayaan kami ya Bapa, jadikan kami kudus menurut kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Ibu Pungli. Kantong persembahan akan dijalankan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Kembali semua kami umat-Mu, kami datang berdiri di hadapan-Mu, kami tundukkan kepala kami kepada-Mu sebagai tanda kami menghormati Engkau, dan hati kami angkat untuk-Mu sebagai syukur. Kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang baik, Allah yang sangat-sangat mengasihi kami, Allah yang peduli kami dan selalu memberkati kami. Engkau ada dalam ibadat kami pagi hari ini, dan Engkau sudah memberkati ibadat kami,
memberkati kami semua yang hadir, sehingga di saat kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan pulang sebagai pribadi yang telah diberkati Tuhan. Berkat Tuhan menyertai sepanjang minggu berjalan ini, dalam pribadi demi pribadi, tiap-tiap rumah-rumah tangga kami, tempat kami berusaha, tempat kami bekerja, tempat kami bertugas dan berkarir. Engkau jadikan semua itu baik dan berhasil. Kami berdoa bila di antara kami ada yang sedang terbaring karena sakit, maka di dalam nama Yesus, Engkau tabib di segala tabib, tanganmu terarah kepada yang sakit, dan Engkau jamah sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semua tangan yang sudah ambil bagian menjadi penopang bagi gereja di tempat ini. Bahkan ruangan mimbar yang sudah mereka laksanakan dengan baik, Engkau balas berkat dengan limpah. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tante Yang, Engkau tetap memberikan kepadanya kesehatan fisik yang baik, pundak yang mampu memikul beban tanggung jawab yang sudah Engkau percayakan, sehingga semua tugas yang Engkau berikan dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami akan bersama-sama mendoakan ruangan mimbar yang saat ini telah dipakai di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ruangan mimbar ini ditabiskan untuk menjadi milik Tuhan, tempat yang kudus, Engkau hadir, dan di dalam setiap ibadat kami, ruangan ini untuk Tuhan dikuduskan, supaya kami semua yang beribadat, kami melihat ada Tuhan di tempat ibadat kami, ada berkat Tuhan di tempat ibadat kami, ada mujizat yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah engkau ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anakmu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan mengatakan amin.